Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, setelah kita memulai kajian yang semoga bermanfaat ini dengan kita membacakan khutbah hajah yang terdapat dalamnya ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita dan bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan yang hak, jalan yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak 17 kali dalam sehari semalam. Ketika kita telah berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang kita miliki yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu hendaknya Allah Subhanahu wa taala selalu ditaati dan tidak dimaksiati, selalu diingat dan tidak dilupakan, dan selalu disyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Inilah yang dimaksudkan dengan haqqa tuqatih, sehingga orang tidak salah paham ketika dia melakukan suatu kemaksiatan atau terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah lantaran dia futur, dia mengatakan ini kan sudah semaksimal yang saya miliki dari ketakwaan. Kita pahami maksud daripada haqqa tuqatih itu sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlinya, yaitu para ulama yang terdepan adalah para sahabat. Dan mudah-mudahan ini sebagai jawaban dari tema yang kita usung pada kesempatan yang mulia ini, para akhwat sekalian, rahimanillah wa rahimakunallah, yang mana saatnya kita selalu
saling tawasau bil haq. Karena memang demikian yang Allah perintahkan. Setelah Allah bersumpah demi al-asr, yaitu masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusrin. Siapapun dia, dari bangsa manapun dia, statusnya baik itu orang kaya maupun orang yang paling miskin sekalipun di muka bumi ini, dia akan merugi kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lihat, tawasaw bil haqq. Apa bentuk sigohnya di sini dalam ilmu bahasa Arab? Tafa'ala. Tawasaw bil haqq, yakni tentunya ini dari dua unsur. Ya, unsur yang pertama orang yang menasehati, dan unsur yang kedua adalah orang yang mendengarkan. Bukan berarti kemudian orang yang menasehati lebih baik daripada orang-orang yang dinasehati, tetapi ini adalah upaya. Karena inilah bagian dari kehidupan kita, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu suratan illa hadhihi surah, lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum." Sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah atau surah yang lain kecuali hanya surat Al-Asr ini, niscaya sudah cukup. Ya. Karena dengan masa ini kita akan beramal. Ketersediaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa merasakan kehidupan ini, pasti kita beramal. Enggak akan mungkin berhenti. Roda kehidupan ini terus berputar. Baik itu kita mengalami dalam kehidupan ini kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang mapan, kebahagiaan, atau sebaliknya kesengsaraan, kesempitan dalam maisha, pahit yang kita alami dalam kehidupan ini, itu semua tidak akan pernah berhenti, silih berganti, dan itulah sunnatullahi azza wa jalla. Apakah kemudian kita mau beramal yang baik atau yang buruk, pilihannya kembali kepada kita. Karena dalam 1 tahun itu tidak lepas dari 12 bulan. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam sehari 24 jam, dalam sepekan 7 hari, dalam 1 bulan ada 4 sampai 5 pekan, dalam setahun 12 bulan. Ya. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, bilangan inilah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya yang sudah kita barangkali pernah mendengar, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ingat, di awal ayat Allah berbicara tentang apa? Tentang waktu. Kemudian diakhiri dengan apa? Innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, arba'atun hurum yang kita sekarang berada di dalamnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab.
bulan-bulan yang mulia ketika kita bersungguh-sungguh beramal saleh, di antaranya adalah mengadakan ya sarana untuk talabul ilmi, murajaah. Ya tentunya ini adalah sarana untuk murajaah. Ya tidak menggurui siapapun, ya kita kembali saling mengingatkan kepada tema kita, yaitu tawasau bil haq. Kali ini adalah temanya adalah jika ya aku futur, tentu ini bagian dari kehidupan kita. Ya. Baiklah, barangkali kita ya langsung saja membahas tema kita. Ya, ini sangat penting. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya futur itu dari ya asal kata fatara, yafturu futuran, atau fatara yaftiru futuran. Jadi masdar. Ini dari sisi bahasa. Ini penting, bahasa Arab ya tentu adalah bahasa yang Allah pilih untuk ya Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika dikatakan fataral ma'u ay sakana, ay sakana harruhu, yang tadinya panas kemudian jadi dingin. Ya. Atau sakana ba'da hiddatin, orang yang tadinya ya semangat tahu-tahu kemudian futur, loyo. Iya. Malas, kasal. Tabatu, at-tarahi, bawaannya itu adalah ya tidak memiliki motivasi untuk mengamalkan kebaikan, enggan beramal. Ya, yang tadinya dia semangat menggebu-gebu, kemudian ya loyo. Itu namanya penyakit futur. Dan selagi kita ya namanya manusia, tentu manusiawi dia ketika mendapatkan ya masa-masa futur dalam amalnya, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dhalik faqad halak." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya kata-kata fatrah, futur itu sudah ada. Ya, dijelaskan dalam Islam, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan kepada tuntunan agama kita. Bagaimana ketika kita kemudian mengalami ya futur dalam kehidupan ini. Ya. Dari hadis yang mulia ini kita ketahui bahwasanya Nabi menjelaskan pasti ya seseorang itu menghadapi ya masa-masa semangat, dan juga ada kalanya dia merasa futur, loyo. Ya. Dahulu ketika Hanzalah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini masya Allah ya sahabat radhiyallahu anhu. Hanzalah mengatakan apa? Nafaqal Hanzalah. Ya, Hanzalah ya memiliki apa? Seakan memiliki sifat kemunafikan dalam dirinya. Artinya kalau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang neraka, semangat. Ya, sangat takut dengan siksa Allah. Sangat takut terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala jika dilanggar. Tapi ketika sudah kembali kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, ya lupa.
Ya. Walakin ya diperintahkan untuk apa? Sa'ah, ya, sesaat. Artinya ya ini yang akan kita sebutkan nanti di antara obat ketika kita futur. Itu yang pertama adalah apa? At-tawassut wal iqtisad fil amal. Ya. Ma'a al-mudawamati wal ikhlas. Nanti akan kita sebutkan, ya, tentu ya sedapatnya, waktu kita sangat singkat. Ya, kembali kepada ya apa futur tersebut, karena memang tidak bisa kita ya hindari, karena iman ini dalam penjelasan ya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi maksiyat, ya, atau bi ta'ati syaitan. Yazidu bi ta'atir rahman. Bertambah keimanan dengan taat kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bi ma'siyah, ya, wa ta'ati syaitan. Dan dia akan berkurang keimanan itu ketika ya seseorang melakukan kemaksiatan dan justru taat kepada syaitan. Dan tentunya ya jiwa kita ini sebagaimana ya dikatakan bahwasanya an-nafsu katifl syabba ala hubbir rada', bahwa jiwa ini diibaratkan seperti anak kecil yang ya tumbuh besar itu selalu apa? Ingin menyusu kepada umminya. Itu. Kalau dibiarkan maka sampai besar pun dia akan selalu ya ingin menyusu kepada umminya. Demikian pula jiwa kita ini. Ketika kemudian dibiarkan ya leluasa, maka dia akan tumbuh liar, tidak mengenal batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Tentu jiwa ini ya sungguh memerintahkan kepada perkara yang buruk. Nah, ketika kita misalkan ingin melaksanakan ibadah, maka godaan yang datang adalah apa? Junudu al-iblis, yaitu at-taswif. Inna akbar junudul iblis at-taswif. Kata ulama bahwasanya di antara ya tentara iblis itu adalah at-taswif. Saufa a'mal, saufa. Ya, entar aja saya mengamalkannya, entar. Ketika mau sholat, ya betul dia berdiri melaksanakan sholat. Ya, matanya melihat ke tempat sujud, tetapi hatinya menerawang kemana-mana ke tempat lain. Ya, ketika dia membaca Al-Quran, ya ngantuk, bawaannya tidak memiliki motivasi. Ya, bagaimana dia bisa kemudian mentadabburi isi kandungan Al-Quran? Ya, makanya disebutkan dalam hadis Muslim itu Nabi bersabda, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an ini meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Ya. Ini penting masalah niat ini. Ya. Untuk apa kemudian kita menghafal Al-Qur'an? Apa tujuan kita mau mentadabburi Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an? Ya. Karena apa? Kata ulama, kam min qari'in Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Betapa banyak orang baca Qur'an kemudian Al-Qur'an melaknatnya. Semakna dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Karena apa? Karena tidak mengamalkan ya sunnah Nabi SAW, bagaimana kita ya kemudian mempelajari isi kandungan Al-Quran tersebut.
Nah, orang yang futur seperti itu tidak berada di atas sunnah Nabi SAW. Maka yang aflah itu ketika kemudian dalam keadaan futur dia tetap berusaha berada di atas sunnah Nabi SAW. Tidak keluar, ya, leluasa menuruti hawa nafsunya, ya, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, memperturutkan, ya, gejolak syahwatnya, ya. Maka dikatakan bahwasanya, ya, ajib rabbuna min syabin laysat lahu sabwah. Sungguh takjub Allah Subhanahu wa taala itu kepada pemuda yang tidak punya apa? Syahwat, ya, kecondongannya kepada syahwat yang diharamkan. Dan ini di masa-masa seperti ini barangkali bisa dihitung, ya, sedikit para pemuda yang bisa bertahan, ya, betul-betul nasya'a fi ibadatillah, tumbuh di atas, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dirahmati Allah, dan kecuali orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan, di antaranya pemuda yang tumbuh dalam melaksanakan ketaatan. Nah, juga barangkali ketika, ya, dia ingin bermajelis ilmu, ada saja halangan-halangan, ya. Barangkali dia hadir di majelis ilmu tapi, ya, tidak bisa fokus karena banyak sekali penghalang-penghalang dia untuk fokus, ya, bisa hadir hatinya di majelis ilmu. Ya, karena orang belajar membutuhkan konsentrasi, membutuhkan keseriusan. Ketika membaca kita membutuhkan apa? Ya, pemikiran. Nah, ini godaannya banyak, apalagi di zaman seperti saat sekarang ini, ya, teknologi canggih, motivasi untuk membaca sudah, ya, tidak seperti, ya, dulu-dulu. Bagaimana semangat, ya, yang diberikan kepada kita sekalian, contoh-contoh, ya, dari kalangan para salafus saleh, bagaimana mereka habiskan waktunya untuk berjam-jam membaca dalam sehari, ya, kitab-kitab para ulama, membaca penjelasan-penjelasan, ya, tafsir, penjelasan-penjelasan hadis, ya. Nah, ini maka para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita, ya, sekali lagi saling menasihati bahwa selagi kita masih merasakan kehidupan dunia ini, ya, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, sikapi kehidupan dunia ini sebagaimana, ya, Nabi SAW mengajarkan kita. Kata Nabi SAW, mali walid dunya ma ana wad dunya innama mathali wa mathalid dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apalah artinya dunia ini, kata Nabi SAW, bagiku. Apalah artinya dunia ini bagiku, kata Nabi SAW. Ya, apa urusanku dengan dunia ini? Ya, sesungguhnya perumpamanku dan juga perumpamaan dunia ini ialah seperti apa? Pengendara, ya, yang kemudian apa? Singgah sejenak berteduh di bawah sebuah pohon, dia istirahat sesaat, kemudian apa? Ya, pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Nah, berarti kita tidak akan pernah berhenti dari kehidupan ini sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, apa? Memanggil kita. Ya, ketika di zaman pandemi, ya, wabah yang masih melanda dunia ini, maka tentu ketika kita diberikan kesempatan umur itu suatu karunia yang luar biasa sesungguhnya. Ya, hampir tiap hari, ya, kita mendengar, ya, orang tua kita dari ustadz-ustadz ahlus sunnah yang kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sering memberikan nasihat kepada umat ini tentang apa? Tentang pentingnya berpegang teguh kepada agama. Ya, kita tidak berbicara orang-orang yang lain, ya, orang-orang yang banyak melalaikan dari kehidupan dunia. Kita berbicara bagaimana, ya, ulama, karena apa? Ya, wafatnya mereka itu pertanda bahwa diangkatnya ilmu ini. Ya. Dan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Ya.
Inna min alamatis sa'ah an yurfa'al ilmu, kata Nabi SAW dari hadis Anas bin Malik. Ya, pembantu Nabi SAW selama 10 tahun membantu Nabi. Ya, tahu persis bagaimana ucapan-ucapan beliau. Ya, di antara ucapannya adalah bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat itu an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Ya, wa an yushrabal khamru, kemudian diteguknya, diminumnya khamar-khamar. Ya, wa an yadhhara zina, kemudian zina, perbuatan zina di mana-mana, wal iyadzubillah. Fahisyah, kekejian dipertontonkan. Ya, orang sudah tidak malu lagi kemudian mengumbar syahwatnya. Ya, wal iyadzubillah. Nah, ini tentunya kita sadari tentang kehidupan dunia ini, ya, yang kita berada di dalamnya. Karena apa? Karena kita tidak akan kemudian bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan ya untuk sementara waktu berada di kehidupan dunia ini, dan tentunya dunia ini akan berakhir. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya pernah mengatakan bahwasanya irtahalatid dunya mudbiratan, dunia ini akan pergi, ya, wartahalatil akhirah muqbilatan, sedangkan kehidupan akhirat ini datang menjelang. Ya. Walikulli wahidi minhuma banun, dan setiap kehidupan ini ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, jadilah kalian ini anak-anak negeri akhirat, jangan jadi anak dunia. Ya. Jadi hamba dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun, sesungguhnya hari ini yang ada adalah amalan, enggak ada perhitungan. Kalian silakan beramal, i'mal ma syi'ta. Ya. Pasti ya, ketika engkau beramal, kalau enggak amal baik maka amal buruk. Ya, kita lihat amalan kita. Apa yang kita harapkan ya dari amalan, karena tidak akan pernah berhenti kehidupan ini. Dan yang akan menjadi standar adalah amalan seseorang. Ya. Apakah dia amalan baik atau amalan buruk. Dan orang-orang yang senantiasa ya menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahwasanya hari ini kesempatan beramal. Ya, enggak ada ya waktunya kita istirahat. Kata Imam Ahmad, ya, ar-raha awwal wat'i qadamika fil jannah. Raha itu pertama kali kamu injakkan kakimu di surga, itu baru raha. Maka man rafaqa ar-raha faraqa ar-raha fi waqti ar-raha. Ya, man rafaqa ar-raha, barang siapa ya rafaq, dia sukanya itu ya memang santai, raha, istirahat. Faraqar raha, dia akan berpisah dengan ya kesantaiannya lagi itu. Kapan? Fi waqtir raha, pada saat yang ya disitulah hakikat istirahatnya seseorang itu dalam surga. Ya. Artinya kalau membiasakan santai ya, tidak beramal, tidak mempersiapkan, maka penyesalan yang akan kita dapatkan selama-lamanya. Di mana di hari itu tidak ada lagi gunanya penyesalan. Iya. Ya, kemudian para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad tadi yang sudah kita bacakan, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Ya, ada beberapa faedah yang bisa kita ya dapatkan. Di antaranya bahwasanya ya manusiawi ya di saat kita mengalami masa-masa futur, akan tetapi futur kita jangan keluar daripada ya koridor sunnah Nabi atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak dalam hal ibadah ya, karena lawannya adalah apa? Orang yang kemudian ekstrim dalam beribadah di awal-awal waktu ya, misalkan ketika dia baru mendapatkan petunjuk, dia sudah ya kelewat semangat,
tahu kemudian ya setelah itu ditinggalkan amalan tersebut. Ya, ini tentunya mengingatkan kita ya, bahwa merupakan sunnatullah. Ya. Maka bagaimana kita bersikap? Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita futur. Ya. Dan juga tentunya yang ketiga adalah di setiap amalan itu ada masa-masa semangat dan ada masa-masa ya futurnya. Kita lihat ketika kita berada di bulan Ramadan misalkan, ya. Di awal-awal kita semangat terus sampai kemudian dimotivasi di pertengahan Ramadan, di 10 terakhir, ya tidak akan sama. Ya. Semangat kita tentu ya membara ketika di waktu-waktu yang seperti ya bulan suci Ramadan misalkan, atau di antara bulan-bulan yang mulia seperti saat sekarang ini ya. Atau bulan Muharram nanti ada puasa, atau di awal 10 Zulhijjah. Nah, dengan waktu itu kita memiliki apa? Kesempatan untuk selalu beramal saleh. Nah, ini ya di antara hal-hal yang perlu kita ingat. Maka ketika kita sudah sadari tentang kehidupan kita, bahwa kita berada di kehidupan dunia ini yang merupakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagi orang-orang mukmin. Ibarat ya seorang mukmin tersebut adalah tawanan, dia bagaimana bisa menebus, membebaskan dirinya nih agar selamat. Sijnul mu'min wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya ya sijen, seorang mukmin memenjarakan nafsunya, keinginan-keinginan syahwatnya yang menjerumuskannya ke dalam ya apa? Kehinaan. Karena penyakit hati ini adalah apa? Kalau enggak syubhat ya, maka syahwat. Ya. Nah, ini adalah pangkal keburukan, syubhat dan syahwat. Nah, bagaimana seorang mukmin itu bisa menjaga dirinya dari ya membentengi dirinya dari ya kerusakan syubhat maupun syahwat ini. Syubhat dihilangkan dengan ilmu, syahwat dihilangkan dengan ya apa? Dengan sabar, mempelajari ya akhlak-akhlak yang mulia dalam Islam, sehingga tidak menjerumuskan dirinya ke ya perkara-perkara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang keji. Ya. Maka ketika dahulu datang seorang sahabat ya, Syakal ibn Humaid radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa berlindung. Alimni ta'awudzan, ya, ajarkan kepadaku ya Rasulullah bagaimana aku berlindung. Maka Nabi mengajarkan, ya qul, katakan, Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i, katakan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari buruknya pendengaran. Iya. Wa min syarri basari, dari buruknya penglihatan. Wa min syarri lisani, dari buruknya lisan. Wa min syarri qalbi, dari buruknya hati. Wa min syarri mani, dari buruknya ya air mani. Maksudnya apa? Maksudnya orang memperturutkan hawa nafsunya, syahwatnya, terjerumus ke dalam perbuatan yang ya keji, yaitu perbuatan zina atau liwat, homoseksual, atau perbuatan-perbuatan keji dan mungkar lainnya. Nah, ini. Maka agar kita ya selamat menjauhkan diri kita dari perbuatan futur ini, di antara yang bisa kita upayakan adalah ya yang pertama adalah tawassut fil amali bil mudawamati wal ikhlas, yaitu pertengahan dalam beramal ya, dengan berusaha untuk senantiasa ikhlas dan kontinu dalam melaksanakan suatu amalan, walaupun amalan itu ya sederhana. Di malam hari misalkan ketika kita ya salat bisa merutinkan ya 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan 3 witir. Ya, ini adalah
merupakan amalan yang mulia yang bisa kita ya jaga kontinu ya terus sepanjang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan seorang mukmin, syaraful mukmin qiyamul lail. Ya. Ini contoh saja ya supaya kita ya mengingat banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan secara kontinu, misalkan juga zikir pagi petang ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Mungkin barangkali kita banyak ya lupanya atau dilalaikan oleh syaitan sehingga kita kadang terbiasa membiarkan ya di pagi hari maupun di sore hari kita tidak meminta kepada Allah kesehatan, namun Allah berikan kita kesehatan. Itu luar biasa ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kenikmatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan ditanya kepada seorang hamba, alam nusih halaka jismak. Bukankah aku sudah sehatkan jasadmu, badanmu? Wa nurwika minal ma'il baridi, dan ya kami kata Allah Subhanahu wa taala telah ya meminumkan kamu apa? Air yang segar. Air dingin sehingga apa? Ya, hilang rasa dahaga kita. Nah, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga ya dengan kita berusaha pertengahan dalam beramal ini ya tidak ghulu, tidak ekstrim ya. Karena banyak orang-orang yang ekstrim dalam ibadahnya seperti orang-orang Khawarij. Ya. Masya Allah, kita tahu di zaman Nabi SAW ada yang datang kepada istri-istri beliau mengatakan saya akan puasa ya selama-lamanya, saya kemudian akan bangun malam suntuk ya. Saya tidak akan menikahi wanita. Sampai kemudian terdengar oleh Nabi SAW, apakah kalian yang mengatakan ini dan ini? Ya, sungguhnya saya berpuasa, ya saya pun juga ya makan, tidak puasa wisol yang terus menerus. Ya saya pun juga ya bangun malam dan juga beliau juga tidur. Beliau juga kemudian menikahi para wanita. Ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang ya benci kepada sunnahku bukanlah dari golonganku. Ya. Maka ini yang pertama agar kita bisa tetap istiqomah, memiliki motivasi, tidak futur dalam beramal, at-tawassutu fil amali bil mudawamati wal ikhlas. Ya. Juga dahulu pernah ya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tali ya antara satu tiang diikat dengan tiang yang lain, ternyata itu adalah ya talinya Zainab radhiyallahu anha. Kenapa katanya ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini talinya Zainab, ketika sudah futur dalam beribadah kemudian beliau ya berpegang kepada tali tersebut. Ya, padahal Islam mengajarkan ya kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berkata, "Khudhu minal a'mali ma tutiqun." Ya, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Hendaknya kalian beramal ya dalam melaksanakan amalan-amalan itu sesuai dengan yang ya, kalian mampu, yang kalian sanggupi, sekemampuan kalian. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan sampai kalian merasa bosan. Iya. Nah, ini dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu merutinkan amalan-amalan dan salat ya. Beliau ya bagaimana terus merutinkan. Nabi yang jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga senantiasa tetap beramal. Dan itu adalah maqam ubudiyah, maqam seorang hamba ya, dan juga maqam ya imamu asy-syakirin. Ketika ditanya, ketika bengkak kedua kaki beliau karena lamanya berdiri dalam salat malam dan telah diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan akan datang. Ya, ketika Aisyah menanyakan kepada beliau, apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Ini dua maqam yang luar biasa ya. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Maqam ubudiyah, hamba Allah Subhanahu wa taala, ini maqam yang paling mulia.
ya menjadi seorang hamba yang beriman, ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa ya hina di hadapan orang-orang kufar. Ya, mereka memiliki kehidupan dunia ini. Ya. Walana fil akhirah. Semoga kita tentunya mendapatkan kehidupan yang kita impikan, ya cita-citakan, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Karena dunia ini ya hina. Ya, tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Ya, sedangkan kita tujuannya adalah negeri akhirat. Bagaimana kita kemudian bersungguh-sungguh dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan isti'anah dan terus ya saling tawasau bil haq. Kemudian yang kedua adalah musahabatul akhyar. Ya, agar kita bisa ya terhindar dari futur, ya kita musahabatul akhyar. Bersahabat dengan apa? Dengan teman-teman yang baik. Dikatakan as-sahibu sahib, bahwasanya sahib teman itu akan menyeret kita, menarik kita. As-sahibu sahib. Ya, siapa yang kita kemudian ya berteman dengannya dalam pergaulan keseharian kita, ya, atau dalam dunia maya, ya, hendaknya kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berteman. Kalau kemudian teman itu adalah teman yang baik, maka kita langgengkan pertemanan bersamanya. Ya, tentu orang yang lebih baik dari sisi ilmu agamanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Karena dengan teman yang baik itu dia akan memberikan nasihat kepada kita. Di saat kita futur, dia akan ya menasihati kita, memberikan kita ya wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Ya. Ketika Nabi dahulu Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang ya fakir dari kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud, ya Khabbab ibn Arad, ya, sahabat Bilal ibn Rabah, ya Ammar ibn Yasir. Lalu kemudian orang-orang musyrikin minta waktu khusus, tinggalkan mereka itu. Sehingga Allah turunkan ayatnya wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan siapa? Ya orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi maupun di petang hari. Mereka berharap wajah Allah. Ya. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan kedua matamu dari ya mereka karena apa? Mengharapkan kehidupan dunia. Ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, kata Allah, jangan kau taati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Ya. Wattaba' hawahu, mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan perkaranya adalah urusan dia adalah melampaui batas. Bercerai-berai urusannya. Nah, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam ayat ini ada apa? Ya, perintah kita untuk memilih teman yang baik, musahabatul akhyar. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam bersahabat dengan mereka walaupun mereka adalah orang-orang yang fakir, karena sesungguhnya bersahabat dengan mereka terdapat faidah yang ya banyak sekali. Ya, ini faidahnya luar biasa ketika kita bisa menemukan teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh, ya senantiasa mengingatkan kita agar kita ya mengingat kehidupan yang sesungguhnya itu negeri akhirat. Iya, banyak barangkali teman-teman kita bangga memiliki teman di dunia maya, ya. Ketahuilah bahwasanya semua itu akan ya ada masa berakhirnya. Ya, tetapi yang langgeng pada hari kiamat nanti persahabatan kita yang dibangun di atas ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa semua ya persahabatan itu ukhuwah akan terputus kecuali yang dibangun di atas ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setelahnya adalah penyesalan. Ya. Maka kita lihat siapa yang kita ya temani selama ini, siapa sahabat kita yang sejati, ya siapa sesungguhnya yang bisa ya mengingatkan kita di saat kita futur. Ya, kemudian yang ketiga adalah ya al-qira'atu fi fadlil ilmi wath thawabi, ya
man nashara al-ilm. Ya. Yaitu apa? Membaca tentang keutamaan-keutamaan ilmu dan pahala yang diraih bagi mereka yang menyebarkan ilmu. Nah ini juga karena kita ketahui bahwa di antara sebab futur itu karena minimnya ilmu yang kita miliki, ya tentunya ilmu agama. Ya. Tentunya adalah ilmu agama. Nah, orang yang selalu berpikir dengan pikiran yang positif, melatih untuk selalu berpikir kepada hal-hal yang bermanfaat. Ya, bagaimana dia kemudian hari ini untuk murajaah ilmu, menyampaikan ilmu, bahwasanya keutamaannya sangat besar ketika dia bisa berada di majelis ilmu karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya innallaha malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wal hut fil bahr la yusalluna ala muallimin nas al khair. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penduduk langit dan penduduk bumi. Bayangkan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, kemudian disebutkan binatang yang terkecil, semut, dan juga yang terbesar, ikan raksasa di lautan, mereka memohonkan ampun kepada siapa? Mereka semua berdoa kepada Allah untuk siapa? Untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini luar biasa keutamaannya. Ya. Kalau kita bisa membaca keutamaan-keutamaan ilmu, hadis yang lain misalkan, ala wa inna ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa ma walah wa alimun wa muta'allimun. Sungguhnya bahwasanya ketahuilah dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, terlaknat yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang alim dan orang yang muta'allim, yaitu orang yang belajar ilmu. Ini yang dikecualikan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin semangat kita untuk menuntut ilmu atau memurajaah ilmu. Ilmu itu kata Imam Syafi'i bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya koleksi pengajian atau tetapi ilmu itu al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu apa yang bermanfaat. Laisa ma hufidz, bukan yang dihafalkan. Tentu kita butuh hafalan untuk kita belajar, tetapi yang dimaksudkan adalah ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang betul-betul menghadirkan rasa takut dalam hati kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi, Allah Maha melihat, Al-Basir, As-Sami, Allah Maha mendengar. Ini berarti ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menjadikan kita semakin tunduk dan patuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran ini luar biasa. Pengaruh yang sungguh betul-betul besar dalam kehidupan kita adalah ketika kita bisa membaca dan juga merenungkan makna-makna Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini jelas sekali keutamaannya dan juga fungsi Allah turunkan Al-Qur'an kepada segenap manusia. Telah datang, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Dan juga sebagai syifa, penyembuh. Ini penyakit yang sedang melanda kita, penyembuh, karena di antara nama juga Al-Fatihah itu adalah asy-syifa, penyembuh, kita baca. Baik penyakit yang di dada-dada kita ini, penyakit syubhat dan syahwat tadi, wahudan sebagai petunjuk Al-Qur'an.
ya rahmah, ya, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, bifadlillah, keutamaan dari Allah yaitu apa? Al-Qur'an. Wa rahmati, yaitu apa? Agama Islam. Mencintai Allah, mempelajari agama. Nah, ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika, dengan demikian itu, ya, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira, ya, dengan karunia yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu huwa khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Ya, ini keutamaan yang besar sehingga kita tidak, ya, glamor terhadap kehidupan dunia ini, ya, lupa akan negeri akhirat. Padahal itulah negeri yang sesungguhnya. Bagaimana dikatakan dalam, ya, pepatah Arab itu, an-nafsu tabki 'ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarkama fiha. Ya, jiwa ini selalu menangisi kehidupan dunia itu. Ya, luput sedikit dari keuntungan dunia, pusing, ya. Seakan musibah besar menimpa dirinya. Ya. Itulah apa jiwa ini, nafsu, an-nafsu tabki 'ala dunya. Ya, wa qad alimat anna salamata fiha tarkama fiha. Padahal jiwa ini sudah tahu bahwa keselamatan itu adalah meninggalkan dunia ini. Iya. Jadi kita banyak kemudian mempelajari dan mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an, berbicara tentang hakikat kehidupan dunia, ya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kita renungkan, ya. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia, harta dan anak-anak. Ya, wal baqiyatus salih, tetapi yang kekal pahalanya, yang terus mengalir, ganjarannya besar adalah wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba. Itu lebih baik untuk jadikan apa? Ya, sebagai pahala yang kita apa? Harapkan di sisi Allah. Wa khairun amala, juga sebaik cita-cita yang kita cita-citakan. Ya, luar biasa. Atau firman-firman Allah yang lainnya tentang, ya, kehidupan dunia ini hakikatnya seperti apa? Ya, hujan yang Allah turunkan, air yang Allah turunkan ke bumi ini. Iya. Ya, itu seperti itu. Kemudian subur tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, setelah subur apa? Menghijau, kemudian menguning, ya, mengering, hancur lebur, diterbangkan oleh angin. Itu kehidupan dunia. Ya, sirna. Ya. Enggak ada kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji, yang ada adalah mencela, ya, terhadap, ya, dunia ini. Dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu supaya kita tidak tertipu, ya, dengan kehidupan dunia ini. Karena ini juga sehingga yang bisa menyebabkan orang itu futur, cinta dunia dan takut mati. Ya. Ya, padahal dari dunia ini sedikit sekali apa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa ma utitu min syai'in, kata Allah, apa yang kami berikan sedikit. Syai', Allah tidak mengatakan asya dengan jamak, tapi syai'un, sedikit. Famata'ul hayatid dunya, itulah kesenanganmu kehidupan dunia ini. Famata'ul hayatid dunya. Ya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan akhirat itu yang lebih, ya, utama dan lebih kekal yang diharapkan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang ketika kita membaca Al-Qur'an itu hendaknya kita renungkan, ya, agar itu pengaruhnya, ya, kemudian masuk ke dalam hati kita, dan dari hati inilah kemudian berpikir, ya, amalan-amalan hati yang dimakmurkan sehingga dia selalu, ya, apa? Makmur dalam kehidupannya, sekalipun dia orang yang termiskin di dalam dunia ini, di kolong langit ini, tetapi ketika dia kemudian memakmurkan amalan hatinya, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi petang, ya, dia membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang membaca ini di waktu pagi dan petang, ya, maka apa? Kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu yaumal qiyamah, maka pantas, ya, Allah meridhoinya pada hari kiamat. Artinya orang yang mengamalkan seluruh, ya, syariat Islam, dia ridho kepada agama Islam, ya, dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, ya, tidak kemudian, ya, tertipu dengan, ya, kehidupan dunia ini, tidak terlena dengan kehidupan dunia ini. Banyak lagi yang bisa kita, ya, renungkan dari
baik itu Al-Quran maupun zikir-zikir keseharian yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur kita membaca doa, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang mensehatkan badanku, ya, wa radda alayya ruhi, mengembalikan ruhku, ya, wa adina li bi dzikrihi, mengizinkanku untuk selalu ingat kepadanya. Sebelum tidur kita bismika Allahumma amutu wa ahya, itu kan semuanya adalah, ya, menjelaskan kepada kita sebelum kita tidur sampai kemudian kita bangun tidur kembali, ya, kehidupan kita adalah selalu bertauhid, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah qiraatu siyaris salafis salih, membaca, ya, biografi atau sejarah para salafus salih. Bagaimana mereka memanfaatkan kehidupan di dunia ini, ya. Sampai-sampai di antara mereka, ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam wasiat beliau, ya, bahwa kana ba'du salaf qad hafara li nafsihi qabran, adalah, ya, sebagian salaf menggali kuburan untuk dirinya. Fa idza fatara minal amal, ketika dia itu futur dari beramal, nazala fi qabrihi, dia masuk ke dalam kubur tersebut, fatamaddada fi lahdihi, kemudian dia kemudian, ya, berbaring di lahat tersebut, ya. Tsumma qala, dia mengatakan, ya nafsi, wahai jiwaku, qaddiri annaki qad mitti wasirti fi lahdik. Sekarang, ya, khayalkan, ya, bahwa engkau betul-betul berada di lahat saat sekarang ini, ya. Khayalkan, bayangkan ketika engkau sekarang ini telah berada di dalam lahat ini. Ayya syai'in kunti tatamannain, apa kira-kira yang, ya, engkau inginkan? Qalat uraddu ila dunya fa'amalu fiha. Kemudian dia mengatakan bahwasanya aku ingin dikembalikan kepada kehidupan dunia sehingga aku bisa beramal kembali di kehidupan dunia ini. Fa'amalu fiha salihah, sehingga aku bisa beramal saleh kembali. Fayaqulu laha qad balagti qad balagat umniyataki, ya, sungguh yang kamu inginkan itu telah sampai. Artinya apa? Sudah engkau rasakan saat sekarang ini. Faqumi fa'amali salihah, itu sekarang maka bangunlah kamu, lakukanlah amal-amal saleh. Sampai sebegitunya mereka itu, ya, ketika futur, ya, ingin kemudian kembali ke dunia ini mengamalkan amalan-amalan saleh. Ya, sungguh luar biasa. Yang hari ini kita diingatkan tentang orang mati, ya, orang dikubur, kita biasa-biasa saja, ya. Padahal itu adalah merupakan gerbang pertama kehidupan akhirat. Kemudian yang keenam adalah muhasabatun nafs. Hendaknya kita senantiasa, ya, muhasabatu an-nafs. Ada yang, ya, sangat baik. Kesempatan ini kita bacakan dari kitab Waktumu dihabiskan untuk apa? Kitab ini yang sangat manfaat, ya, dari karya pena Ustadzuna Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Ini kitab sangat-sangat manfaat. Ini selalu kita bawa, ya, kita baca, ya, di mana beliau mengatakan tentang muhasabatun nafs, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa hafizah dzurriyyatih. Kata beliau, muhasabah diri adalah manhajnya orang-orang saleh, ya, jalannya orang-orang jujur, bekalnya orang-orang yang bertakwa, dan modalnya orang-orang yang menang di surga yang penuh nikmat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar muhasabah diri kita. Allah taala berfirman, kemudian beliau membawakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha, ya, teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Ini kata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ya, ayat ini sebagai dalil, ya, muhasabatun nafs, seorang hamba untuk, ya, menghisap dirinya. Karena orang yang sudah menghisap dirinya di dunia ini
maka akan mudah ya dirinya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang tidak menghisap sama sekali. Ya, tidak memperhitungkan dirinya, tidak menimbang-nimbang. Ya, barangkali di dunia ini kita lebih banyak untuk ya sibuk menimbang berat badan kita, ya. Kita lupa kalau kemudian ya dosa-dosa kita barangkali lebih berat ya daripada kebaikan kita, ya. Maka hendaknya kita ya berusaha untuk sungguh-sungguh dalam memanfaatkan indera yang Allah berikan kepada kita, ya terutama hati kita ini, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati ya semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentu banyak sekali ya nukilan yang beliau bawakan dalam kitab Waktumu Dihabiskan Untuk Apa. Ini sangat bermanfaat ya untuk kita baca ya. Juga sebagai obat futur kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-iktsaru minad du'a wal ilhah fihi ya, khasatan fi zamanil fitan. Yaitu apa? Memperbanyak doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersungguh-sungguh ya merengek dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya doa kita memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini pagi petang. Ya, karena hakikatnya futur itu karena apa? Karena ajiz, lemah dan kasal, malas. Lemah sama sekali kita tidak punya kekuatan. Kalau kemudian kasal ini kita punya kekuatan tapi kita ya enggan melakukan suatu amalan. Itu bedanya. Ya, kita berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ya perlindungan dari malas ya futur, malas ya juga dari ya lemah ya, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rasa takut kepada Allah, diberikan ketaatan kepadanya dan keyakinan. Ya, doanya adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna. Ini doa yang beliau juga Ustaz Yazid hafizahullah taala tulis dalam kitab beliau ya di akhir kitab ya, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf. Ada terdapat doa ini dan juga di doa dan wirid beliau, di kitab doa dan wirid beliau juga tercantum. Ini mari hendaknya kita ya amalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini barangkali yang terakhir karena waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan ya 7 poin ini bisa menjadi ya pengingat bagi kita sekalian untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan hidup ya, amalan yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya. Ya, karena kita hidup ini kita minta kepada Allah tambahan amalan. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini, kita minta pertama kali yang diperbaiki adalah urusan agama kita. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, yang merupakan benteng hidupku. Ya, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah urusan duniaku, tempatku ya mencari ma'isyah. Wa aslih li akhirat allati ilaiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku, tempatku kembali. Apa selanjutnya? Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ya Allah jadikanlah kehidupanku ini ya sebagai apa? Tambahan kebaikan. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan dari ya keburukan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya urusan kita fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Barangkali saya cukupkan sampai di sini ya.
Silahkan apabila ada pertanyaan atau kita sudahi karena ini sudah jam 5:08. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.